Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi inovasi teknologi biologi, khususnya tentang bioteknologi yang penting untuk kita pahami. Tahukah kalian bahwa tempe, yogurt, dan insulin merupakan hasil dari bioteknologi? Nah, inilah bukti bahwa bioteknologi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Setelah menonton video ini, diharapkan kita mampu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Baiklah, sekarang kita masuki materi yang pertama tentang menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi. Bioteknologi merupakan proses pemanfaatan bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yang pertama bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional meliputi menerapkan prinsip fermentasi dan melibatkan mikroorganisme secara langsung, menggunakan alat yang sederhana, skala produksi lebih kecil, dan biayanya murah. Sedangkan bioteknologi modern menerapkan prinsip teknologi reproduksi atau rekayasa genetika, menggunakan alat canggih dan cara yang lebih rumit. Proses biokimia dan genetik tidak terjadi secara alami dan biayanya mahal. Materi kedua yaitu menentukan produk-produk bioteknologi. Produk-produk bioteknologi ditentukan berdasarkan pemanfaatan organisme hidup seperti mikroba, tanaman, atau hewan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Contoh produk bioteknologi konvensional meliputi roti, tempe, kecap, yogurt, keju, mentega, dan MSG. Sementara, contoh produk bioteknologi modern meliputi bayi tabung, tanaman transgenik, dan pembuatan hormon insulin sintetik. Materi ketiga yaitu menjelaskan dampak penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Dampak positif penerapan bioteknologi di bidang kesehatan meliputi produksi vaksin, antibiotik, dan insulin rekombinan untuk penderita diabetes. Di bidang pertanian dan pangan, menciptakan tanaman transgenik yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan, mempercepat perbanyakan tanaman unggul melalui kultur jaringan, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen dan peternakan. Sementara di bidang peternakan dan perikanan, menghasilkan hewan ternak dengan kualitas genetik unggul melalui cloning atau rekayasa genetika, menciptakan ikan transgenik yang tumbuh lebih cepat. Di bidang lingkungan, menggunakan mikroorganisme untuk bioremediasi atau mengurai limbah berbahaya seperti tumpahan minyak, menyediakan alternatif bahan kimia ramah lingkungan seperti plastik dari pati jagung. Sementara di bidang industri, mendukung fermentasi modern dalam produksi enzim, keju, dan minuman beralkohol. Dampak negatif di bidang lingkungan, potensi ketidakseimbangan ekosistem akibat pelepasan organisme transgenik, berkurangnya keanekaragaman hayati karena teknologi seperti cloning. Di bidang kesehatan dan pangan, produk pangan rekayasa genetik atau transgenik berpotensi menyebabkan alergi pada sebagian orang. Ada kekhawatiran tentang efek kesehatan jangka panjang dari mengonsumsi produk rekayasa genetik. Meskipun terkadang dampak negatif bisa terjadi pada penggunaan obat rekayasa seperti insulin yang pernah menyebabkan kematian di Inggris, salah satu contoh yang harus ditangani dengan hati-hati. Etika dan moralnya, cloning manusia dan rekayasa genetik pada manusia menimbulkan perdebatan etis dan dianggap melanggar hukum alam atau nilai moral. Pemberian paten pada organisme hasil rekayasa genetik dapat berpotensi merusak nilai-nilai budaya atau disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya,
Untuk lebih memahami pemahaman kita tentang bioteknologi, mari kita coba menjawab latihan-latihan berikut ini. Latihan pertama, mengapa bioteknologi disebut sebagai penerapan prinsip biologi dan teknologi? Jawabannya, bioteknologi disebut sebagai penerapan prinsip biologi dan teknologi karena memanfaatkan organisme hidup, sistem biologis, atau bagian darinya, prinsip biologi, untuk menciptakan produk atau layanan yang berguna bagi manusia. Contohnya adalah penggunaan bakteri melalui proses fermentasi dan pembuatan tempe atau kecap. Latihan kedua, sebutkan 3 contoh produk bioteknologi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, 3 contoh produk bioteknologi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah tempe, yogurt, dan kecap. Ketiganya merupakan hasil dari proses fermentasi mikroorganisme yang mengubah bahan dasar menjadi produk yang berbeda dan bernilai gizi tinggi. Tempe dibuat melalui fermentasi kedelai dengan jamur Rhizopus oligosporus. Yogurt dibuat dari susu yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kecap dihasilkan dari kacang kedelai melalui fermentasi dengan bantuan jamur seperti Aspergillus oryzae. Latihan ketiga, apa dampak penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan? Jawabannya, penerapan bioteknologi memiliki dampak positif dan negatif yang luas. Meskipun peningkatan produksi dan kualitas di bidang pertanian, kesehatan, dan peternakan, serta dampak lingkungan, dampak negatif lainnya termasuk masalah kesehatan dan etika. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi inovasi teknologi biologi, khususnya tentang bioteknologi, yaitu bioteknologi adalah ilmu dan teknologi yang menggunakan mikroorganisme sel atau bahan biologis lainnya untuk memproduksi produk baru atau mengubah sifat suatu bahan. Ini mencakup aplikasi dalam bidang kesehatan, pertanian, dan industri. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah lingkungan seperti memperbaiki produksi pertanian dan mengembangkan terapi baru untuk penyakit. Demikian materi kita tentang inovasi teknologi biologi, khususnya tentang bioteknologi. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.